Segenap masyarakat Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Butuh perjuangan panjang hingga akhirnya bangsa ini bisa memproklamasikan kemerdekaan yang selalu kita rayakan setiap 17 Agustus. Bahkan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bangsa ini pernah merasakan sejarah kelam dijajah oleh bangsa asing. Presiden Soekarno dengan semboyan jas merah yang memiliki kepanjangan janggal sekali-kali meninggalkan sejarah yang terakhir diucapkan Soekarno di hari ulang tahun Republik Indonesia, yakni yang ke-21 pada tahun 1966 silam. Bung Karno menggambarkan perjalanan revolusi Indonesia dari masa ke masa. Revolusi Indonesia mengalami masa-masa krusial dan juga mengalami kemenangan. Nah, menyoal tentang sejarah, Indonesia telah melewati 7 masa kepemimpinan. Tapi tahu nggak sih, banyak orang yang menyamakan masa kepemimpinan Indonesia dengan serial komik Naruto loh. Entah memang kebetulan atau sengaja, tapi dari presiden pertama sampai presiden ke-7 sama seperti di tokoh karakter Naruto. Nah, berikut ini nama-nama presiden pernah menyusun batu bata untuk kemakmuran Indonesia. Yang pertama, masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Perjuangan yang pelik demi merebut kemerdekaan dari genggaman para penjajah akhirnya dapat diwujudkan oleh Bapak Proklamator Insinyur Soekarno beserta tokoh-tokoh pejuang lainnya. Ketika Indonesia tercinta dipimpin oleh duet Soekarno-Hatta sejak proklamasi kemerdekaan hingga 12 Maret 1967. Tentu saja selama hampir 22 tahun pertama, penuh dengan berbagai persoalan kemerdekaan. Usai mendapatkan kemerdekaan, Indonesia tidak langsung mendapatkan kesejahteraan bagi rakyat. Banyak masalah-masalah yang tetap terus dilewati pada kepemimpinan Soekarno. Dan perlu diketahui, pada saat itu Indonesia dengan gigih berdikari memperjuangkan kemakmuran rakyat Indonesia tanpa minta bantuan kepada negara lain. Yang kedua, masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Kemudian pasca revolusi dan terbitnya Super Semar membawa Jenderal Soeharto menjadi presiden kedua Republik Indonesia. Indonesia sendiri pada masa kepemimpinan Soeharto yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Pembangunan RI. Ya, karena pada masa kepemimpinan Soeharto melakukan pembangunan di segala bidang, seperti sekolah, puskesmas, industri strategis nasional, dan jalan nasional. Yang ketiga, masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Sebelumnya, beliau adalah Menteri Riset dan Teknologi RI. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Beliau merupakan presiden pertama RI yang terlahir di luar Jawa. Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. Maka tidak heran jika rakyat Indonesia menjulukinya Bapak Teknologi Nasional. Yang keempat, masa kepemimpinan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lebih akrab dipanggil dengan Gus Dur, dipilih oleh MPR hasil pemilu 1999 menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI keempat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden, Gus Dur dibantu oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Mandatnya sebagai Presiden keempat dicabut oleh MPR pada 23 Juli 2001 dan kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Gus Dur sendiri pada masa pemerintahannya dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Julukan kepada Gus Dur itu karena dirinya sangat menghargai keberagaman dalam berbagai hal, terutama keberagaman suku, agama, dan ras. Lalu yang kelima, masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati merupakan sosok presiden wanita pertama yang pernah dimiliki Indonesia, di mana ia merupakan wakil presiden sebelum akhirnya menjadi presiden pada 2001 hingga 2004. Sebagai presiden, Megawati berperan penting dalam proses pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain itu, semasa kepemimpinannya, putri dari Bung Karno ini menyiapkan sistem pemilihan umum atau pemilu langsung pertama kali. Melalui pemilu langsung tersebut, masyarakat Indonesia bisa memilih langsung presiden dan wakil presiden, di samping memilih calon legislatif.
Yang keenam, masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan presiden ke-6 yang menjabat dalam 2 periode yakni mulai 2004 hingga 2014. SBY sendiri memiliki latar belakang militer sebelum akhirnya mengundurkan diri saat diangkat Gus Dur menjadi Menteri Pertambangan dan Energi pada 1999. Pada masa jabatannya sebagai presiden, Indonesia banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu misi perdamaian tersebut yakni Perjanjian Damai Aceh melalui Nota Kesepahaman Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAP. Ia juga membangun Pusat Perdamaian dan Keamanan atau Indonesia Peace and Security Center atau IPSC di Sentul, Jawa Barat. Atas jasa itulah SBY mendapatkan julukan sebagai Bapak Perdamaian. Yang ketujuh, masa kepemimpinan Presiden Insinyur Joko Widodo. Presiden Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi merupakan Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer. Selama kepemimpinan Jokowi, banyak terobosan yang dilakukan antara lain beliau meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Di bidang infrastruktur, Presiden Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia, khususnya dalam sektor ini. Beberapa pembangunan infrastruktur terkenal seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Solo Kertosono, pembangunan waduk dan kebijakan untuk Papua dan Indonesia Timur umumnya, dan bermacam-macam lagi program dan keberhasilannya. Sebagaimana diketahui, setiap masa ada tokohnya, dan setiap tokoh ada masanya. Setiap Presiden Indonesia dengan program-program pembangunan dan mimpinya untuk Indonesia. Tentu saja, setiap program yang dilaksanakan berupa proyek untuk Indonesia, yaitu untuk Indonesia Maju, Indonesia Sehat, dan Indonesia Pintar. Di antara berbagai kemajuan tentu juga ada kekurangan, di mana sampai saat ini perang terhadap korupsi belum tuntas, perang terhadap narkoba masih dalam perjuangan, perang terhadap terorisme masih terus berlangsung, dan kita berharap terus bermimpi setelah merayakan 77 tahun Indonesia Merdeka, kita pun boleh merdeka dari korupsi, narkoba, dan terorisme. Tentu hal ini menjadi tonggak besar negara dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, jadilah bangsa dan negara RI yang makin maju, teguh, dan sejahtera.